sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, dan walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, oh ku kagum, ku kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang teramat baik bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri bagi kami pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau beri Tuhan. Pagi hari ini kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami undang Kau hadir di tengah kami ya Roh Kudus, melawat, menjamah setiap pribadi yang hadir pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan bagi hidup kami. Ada jawaban atas setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Bahkan ada kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Ada mujizat Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Tetap luar biasa di dalam Tuhan, amin. Coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi hari ini. Engkau sungguh Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Katakan, tak terbayang kebesaran
baik bagi kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau sungguh Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Boleh bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kita, amin. Dia sungguh Allah yang dahsyat bagi kita. Dia gunung batu, dia kota benteng, dia perlindungan hidup kita. Haleluya. Mari bersama-sama kembali bertepuk tangan pagi hari ini. Kau gunung batuku Tuhan, Kau kota benteng, Kau penyelamat hidup kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, Kau pandai menerbati dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku,
duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya kita bersuka cita pagi hari ini sebab Tuhan hadir di tengah kita. Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Tapi terlebih dahulu Bapak Ibu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tak henti-hentinya kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, berikan hikmat bijaksana daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan memberi dalam penuh sukacita. Haleluya, amin. Saat memberi dalam penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dimulai dari sebelah kiri dan sebelah kanan saya terlebih dahulu secara bergantian. Terima kasih. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang dekat dengan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari jemaat kita bangkit berdiri kembali di hadapan Tuhan. Kuatkan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
Mari katakan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah, selamanya. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu menopang dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, Engkau yang terus memimpin, menuntun langkah-langkah hidup kami sampai hari ini. Kami ada kembali pagi ini Tuhan di rumah-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah atas hidup kami. Pagi hari ini kami siap kembali diberkati dengan firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Kuduskan dengan darah Yesus. Dan kami mengundang Engkau terus hadir, menolong, mengurapi dan memimpin ibadah kami sampai akhirnya. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu sekali lagi. Dan kami semuanya siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur kami bisa ibadah live streaming Bapak Ibu. Hari ini ya kita sudah bisa ibadah live streaming. Jadi mulai minggu depan kita akan terus memberitahu kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengikuti setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan di tempat ini. Nah, tema firman Tuhan kita hari ini yaitu tentang nasib Bapak Ibu. Mari kita baca ayat yang sangat terkenal, Yesaya 45 ayat 5 sampai ayat 7. Yesaya 45 ayat 5 sampai 7 berkata demikian, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bapak Ibu Tuhan, kitab Yesaya menjelaskan bahwa nasib manusia itu terbergantung daripada Tuhan. Nah hari ini berbicara tentang nasib, minimal ada 3 faktor yang mempengaruhi nasib hidup kita selama kita di dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu, namanya ulah manusia itu sendiri. Jadi yang pertama namanya ulah manusia itu sendiri. Ulah yang kita perbuat akan mempengaruhi nasib kita. Saya ulangi Bapak Ibu, ulah yang kita perbuat akan mempengaruhi nasib hidup kita. Coba kita belajar dari kisah di Alkitab, di dalam kitab Yeremia pasal 4 ayat 18. Kita kembali baca Bapak Ibu. Kitab Nabi Yeremia 4 ayat yang ke-18 berkata demikian. Ini adalah keadaan yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat tingkah laku perbuatan orang Yehuda terhadap Tuhan mengakibatkan mereka mengalami nasib yang buruk. Tingkah laku mereka jahat, mereka sering menduakan Tuhan. Mereka sering tidak percaya kepada Tuhan. Mereka sering memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan.
Akhirnya mereka mengalami nasib yang buruk. Dan mereka harus dibuang Bapak Ibu ke satu negeri namanya negeri Babelonia. Kenapa demikian? Karena Alkitab berkata, tingkah laku perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan. Ibu kasih dalam Tuhan. Di sini kita diingatkan melalui peristiwa ini agar kita hati-hati dalam menjalani hidup kita. Ingat, tingkah laku perbuatan hidup kita ini bisa berdampak kepada nasib hidup kita. Untuk itu pagi hari ini biarlah kita mau diingatkan supaya kita mau menjaga ya tingkah laku hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Kemudian di dalam perjanjian baru Bapak Ibu diingatkan ada hukum yang terkenal yang ditulis dalam Galatia 6 ayat 7 yang berbicara tentang hukum tabur tuai. Alkitab berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Jadi kembali kita diingatkan tentang hukum tabur tuai. Apa yang Bapak Ibu tabur, itu yang kita akan tuai dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Tapi kalau kita menabur kebaikan, kita percaya kita akan menuai kebaikan. Seringkali kita kurang mengerti dan memahami akan hal ini. Apa yang kita tabur Bapak Ibu, itu yang kita akan tuai dalam hidup ini. Kalau kita menabur kemalasan, jangan harap Bapak Ibu hidup kita ini akan diberkati oleh Tuhan. Orang malas hidupnya gak akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, dalam keadaan COVID-19 sekarang ini, kita dituntut untuk kreatif Bapak Ibu. Kreatif, gak perlu gengsi-gengsi, gak perlu malu-malu Bapak Ibu. Ya, kita diajar untuk bisa kreatif. Sehingga apa? Kalau kita kreatif, kita rajin, Tuhan bisa buka jalan atas apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu Tuhan, hari-hari ini begitu banyak pendeta-pendeta yang juga ikut jualan Bapak Ibu. Kenapa? Karena situasi kondisi COVID yang berdampak kepada pelayanan dan gereja Tuhan. Nah untuk itu kalau kita rajin Bapak Ibu, kalau kita sekali kreatif, saya percaya Bapak Ibu, di mana ada usaha, Tuhan bisa buka jalan apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Itu akan berdampak kepada nasib hidup kita. Tapi kalau kita malas Bapak Ibu, jangan harap Bapak Ibu, orang malas tidak ada yang pernah hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita rajin, kita ulet, kita tekun Bapak Ibu, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang mengerti apa yang kita butuhkan, dan Dia bisa merubah keadaan hidup kita yang kita alami selama kita ada di dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, biar kita mau ingat tentang hukum tabur tuai ini. Mari kita terus mau belajar menabur Bapak Ibu, menabur untuk kebaikan, menabur untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai, kata Alkitab di dalam hidup ini. Bapak Ibu Tuhan, saya melihat banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan kasih pengalaman-pengalaman melalui peristiwa kehidupan. Ada orang yang hidupnya Bapak Ibu, dia begitu setia menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dia setia menabur untuk menolong orang. Bapak Ibu, saya melihat hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Jadi benarlah apa yang Alkitab katakan. Apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai dalam hidup ini. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu penyerangan kuasa kegelapan. Faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi nasib seseorang, itu namanya penyerangan kuasa kegelapan. Penyerangan kuasa kegelapan ini tidak secara frontal Bapak Ibu,
Tapi kuasa kegelapan bisa mengintimidasi hidup seseorang. Yang pertama, dia intimidasi yang namanya pikiran kita. Yang kedua, dia mengintimidasi hati kita. Ternyata dua tempat ini tempat yang strategis, Bapak Ibu. Di mana seringkali terjadi peperangan rohani dalam hidup seseorang. Di pikiran dan di hati kita. Kuasa gelap itu pinter, Bapak Ibu. Dia masuk melalui apa? Intimidasi melalui pikiran dan hati kita. Dia coba mempengaruhi hidup kita. Dia berkata, lihat tuh nasibmu jelek. Lihat Tuhan itu pilih kasih. Lihat tuh orang yang gak ke gereja. Orang yang gak percaya Tuhan. Hidupnya diberkati. Buktinya kamu setia ke gereja tapi hidupmu susah. Dia mulai mengintimidasi pikiran dan hati kita. Sehingga kita mulai ragu akan Tuhan kita. Kita mulai meragukan firman Tuhan. Kita mulai meragukan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kuasa jahat mulai mengintimidasi pikiran dan hati kita. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita melihat kehidupan ini Bapak Ibu Tuhan, kalau kita melihat orang-orang yang gak percaya Tuhan, hidupnya pun bisa diberkati. Memang bisa diberkati. Kenapa? Karena mereka tadi saya katakan rajin. Karena mereka apa? Mereka mau kerja keras, tekun. Itu upah yang mereka terima Bapak Ibu. Tetapi bedanya kita anak Tuhan, kita mendapatkan berkat yang double Bapak Ibu. Kenapa saya katakan double? Pertama kalau kita melakukan hal yang sama, kita tekun, kita rajin, Tuhan bisa buka jalan dan berkati kita. Dan terlebih kita mendapatkan berkat rohani, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Ini bedanya Bapak Ibu. Jadi Tuhan kita Tuhan yang tahu apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Nah untuk itu Bapak Ibu Tuhan, biarlah kita mau menjaga hati dan pikiran kita ini baik-baik. Supaya jangan apa? Jangan kuasa kegelapan mengintimidasi hati dan pikiran kita. Dan ini akan berdampak kepada hidup kita, kepada nasib kita. Bapak Ibu Tuhan. Kemudian orang yang suka main dengan kuasa kegelapan Bapak Ibu, pasti nasibnya tidak akan pernah baik. Karena saya tahu bahwa kuasa kegelapan tidak pernah ngasih sesuatu itu secara gratis. Banyak orang yang main-main dengan kuasa kegelapan hidupnya hancur Bapak Ibu. Hancur, kenapa? Karena mereka yaitu minta sesuatu dari kuasa kegelapan. Yang akhirnya hidupnya bisa hancur. Tapi hari ini, pagi ini kita diingatkan Bapak Ibu Tuhan. Biar kita mau terus ya menjaga sekali lagi hati dan pikiran kita. Supaya apa? Jangan pikiran hati kita diintimidasi oleh kuasa kegelapan. Akhirnya kita meragukan Tuhan, kita nggak percaya pada Tuhan. Dan ini bisa berdampak kepada nasib hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Faktor yang ketiga yang dapat mempengaruhi nasib kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan adalah suatu hubungan. Karena hubungan yang kita bangun akan mempengaruhi nasib kita. Bapak Ibu Tuhan bicara tentang kekristenan, berbicara tentang hubungan. Kita membangun hubungan secara vertikal ke atas dan juga secara horizontal. Hubungan yang kita bangun dengan Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu, ini akan mempengaruhi nasib hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi betapa pentingnya kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yesaya 45 ayat 7 berkata dengan jelas tadi bahwa nasib kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan nasib mujur, tapi juga Tuhan memberikan nasib malang, kata Alkitab. Nah, berbicara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ada bagian yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Yang kita lakukan dalam rangka kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, caranya adalah jangan mencari Tuhan dengan tidak segenap hati. Dalam rangka kita membangun hubungan dengan Tuhan, caranya yang pertama adalah jangan
mencari Tuhan dengan tidak segenap hati. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, baik itu ibadah, melayani, memberi, menolong orang lain, harus dilakukan dengan segenap hati. Ini penting Bapak Ibu Tuhan. Kita biarpun ibadah ya di rumah, ibadah live streaming, ibadah rekaman online, kita tetap ibadah dengan segenap hati Bapak. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu hati kita. Tuhan tahu itu persis hati kita Bapak. Dia tahu persis apa yang ada di hati kita. Coba Bapak Ibu kita belajar dari satu hal yang dialami oleh seorang raja. Kita baca Bapak Ibu 2 Tawari 31 ayat 21. 2 Tawari 31 ayat 21 berkata demikian Bapak Ibu. Ini ada satu kisah yang dicatat oleh Alkitab. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Ia di sini adalah Raja Hizkia. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Bapak Ibu, ayat ini sering saya kumandangkan berapa kali ibadah di tempat ini. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati Bapak Ibu, Alkitab berkata Tuhan bisa memberkati usaha kita. Tuhan bisa membuat usaha kita jadi berhasil. Untuk itu pentingnya kita mencari Tuhan dengan segenap hati Bapak Ibu. Hari ini kita datang ibadah, Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu persis apa yang ada di hati kita. Dia tahu. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, yang kedua, bagaimana caranya kita dalam rangka membangun hubungan dengan Tuhan? Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kita beruntung, kata Yosua 1 ayat 7. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Meskipun di tengah-tengah situasi sulit yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan, intinya kita jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Kita belajar tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Kalau kita ada tetap dalam jalannya Tuhan, saya percaya Tuhan bertanggung jawab buat hidup kita. Yang penting kita ada tetap di jalannya Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan atau kiri. Meskipun kita dalam keadaan susah dan sulit. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu. Bangsa ini sering menyimpang dari jalan Tuhan. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menolong hidup mereka. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Tapi mereka tetap menyimpang dari jalan Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu Tuhan. Agar situasi sulit apapun, jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa kata kitab? Supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana caranya kita dalam rangka membangun hubungan dengan Tuhan? Yang ketiga, jangan iri terhadap orang berdosa. Atau orang-orang yang mungkin yang nasibnya lebih baik dari kita. Jangan iri Bapak Ibu. Saya terkesan dengan sesuatu tulisan yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dia berkata begini, cara mengatasi supaya kita jangan iri sama orang. Yang pertama, dia berkata begini, kita harus berpikir bahwa jangan-jangan orang itu lebih dulu bekerja keras daripada kita. Sehingga dia lebih berhasil. Dia lebih beruntung. Yang kedua, jangan-jangan dia telah lebih banyak menabur dari apa yang dia buat. Sehingga sekarang dia menuai dari apa yang dia tabur. Bapak Ibu Tuhan, jangan iri terhadap orang berdosa. Orang-orang berdosa yang nasibnya baik, jangan iri Bapak Ibu. Melainkan takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan pasti ada. Kata Amsal 23 ayat 17-18. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
karena masa depan pasti ada. Bapak Ibu Tuhan, jangan iri terhadap orang berdosa. Biar kita mau tetap hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Dan Dia berjanji masa depan pasti ada buat hidup kita orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, saya tutup dengan satu kisah Bapak Ibu. Ada seorang yang membuat penyelidikan di tahun 1900-an Bapak Ibu. Di Amerika, Bapak Ibu, ada dua keluarga. Yang pertama ditulis seorang keluarga bernama Max Jukes. Kemudian yang kedua Bapak Ibu namanya Jonathan Edward. Max Jukes ini adalah satu keluarganya, hidupnya nggak takut sama Tuhan Bapak Ibu. Istrinya ateis, hidupnya jahat. Ketika diteliti Bapak Ibu, keturunan dari Max Jukes Bapak Ibu, itu hidupnya jadi berantakan. Ada yang jadi apa Bapak Ibu? Jadi orang yang suka apa? Jual narkoba. Perkara-perkara kriminal yang dilakukan. Ya. Banyak yang dilakukan. Tolong diklik. Nah, Bapak Ibu lihat ini pohon keluarga dari Max Jukes. Ya. Dikatakan dari 500 orang keturunan yang diteliti Bapak Ibu, 310 orang mati sebagai pengemis. Bayangin. 310 orang mati sebagai pengemis. 150 jadi penjahat, penjadu alkohol, pembunuh. Bahkan setengah keturunan perempuannya jadi pelacur. Tragis ini keluarga. Tapi Bapak Ibu, ada satu keluarga yang catat namanya Jonathan Edward. Jonathan Edward ini, dia hidupnya takut akan Tuhan. Istrinya pun takut akan Tuhan. Dicatat dari 1.394 orang keturunan dari Jonathan Edward Bapak Ibu. 13 orang jadi rektor universitas, hidupnya berhasil. 30 jadi hakim, 1 dekan fakultas hukum, 65 jadi profesor, jadi 3 senator, 1 wakil presiden, wali kota, gubernur, senator dan pengecar dan lain-lain. Kenapa bisa ada perbedaan seperti ini Bapak Ibu? Kita belajar di Alkitab. Kalau kita takut akan Tuhan senantiasa, kita percaya masa depan pasti ada. Amsal 23, 17, 18 tadi berkata. Jadi bangsa Tuhan, biarlah kita mau belajar hidup takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka ini akan berdampak kepada nasib hidup kita selama kita ada di dunia ini. Untuk itu berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita menyembah lagu haleluya 12 kali. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh,
Apakah di antara Bapak Ibu yang hadir pagi ini ingin didoakan? Kalau Bapak Ibu ingin didoakan, Bapak Ibu bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap tangan yang diangkat pagi hari ini. Kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Haleluya, haleluya. Tanyakan lagu ini kembali Bapak Ibu. Kita sembah Tuhan dengan lagu ini. Kita muliakan Tuhan dengan lagu ini. Haleluya, 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 Haleluya. oh haleluya, 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 Haleluya. oh haleluya, haleluya, oh kau jamah setiap tangan yang diangkat Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tangan yang diangkat pagi ini dalam nama Yesus. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan, berikan kami jalan keluar Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, oh dalam nama Yesus. Terimalah kekuatan dari Tuhan, terimalah pertolongan dari Tuhan, Amin. terimalah jalan keluar dari Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah kemenangan yang datang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami keluar tempat ini, Engkau akan memberikan kami kekuatan baru, memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan untuk setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun. Ya, kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, rumah tangga kami, studi anak-anak kami. Tuhan tolong berkati, Tuhan bisa buka jalan di tengah-tengah COVID-19. Cara khusus kami menyerahkan bangsa kami, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkati bangsa kami, negara kami, menolong bangsa kami, negara kami ini keluar dari krisis COVID-19. Kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa kami, negara kami yang kami cintai, Indonesia. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Di nama Tuhan kita percaya kita diberkati dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Baik, kita akan memberikan persembahan. Nanti dimulai dari sebelah kiri dan sebelah kanan terlebih dahulu. Saat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Begitu besar kasih Allah akan dunia kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah
cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan, terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, saya akan membacakan warta jemaat Minggu 14 Februari 2021. Yang pertama, selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Bila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri agar kami bisa berkenalan. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau tidak ada, kita semua adalah jemaat-jemaat yang setia beribadah setiap minggunya ke hadapan Tuhan. Kami juga mau menyapa buat jemaat yang ada di rumah. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, tetap sehat yang ada di rumah. Kita percaya walaupun dari rumah kita tetap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Lambasa Siahaan, kakak dari Ibu Olivia Siahaan, dalam usia 53 tahun pada hari Selasa 9 Februari 2021. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 10 Februari 2021 di TPU Pondok Rangon. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, dalam rangka memperbaharui data jemaat GBI dengan alamat Geraha Pena, gereja mengeluarkan formulir pendaftaran ulang jemaat. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi dan melengkapi data tersebut dan mengembalikan kepada kami dengan memasukkan dalam kotak bertuliskan formulir jemaat yang diletakkan di depan. Yang kelima, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan dapat menuliskan dalam formulir permohonan doa yang berada di depan dan dapat memasukkannya dalam kotak permohonan doa yang tersedia. Lalu nomor 6, dihimbau kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berlangganan atau subscribe channel YouTube GBI dengan alamat Geraha Pena, GBI GP disambung Bapak Ibu ya, huruf besar GBI GP, dan menjadikan lonceng berlangganan. Jadi Bapak Ibu di YouTube itu ada gambar lonceng, tolong diklik loncengnya, di subscribe ya, supaya Bapak Ibu dapat menjadi orang yang pertama melihat video kita ya, memperoleh informasi jika tim multimedia GBI Geraha Pena mengupload video ke channel tersebut. Yang ketujuh, laporan keuangan renovasi ruko dapat dilihat dalam tayangan berikut. Dana renovasi yang masih dibutuhkan sebesar Rp2.581.786. Sekarang saldo di BCA kita ada Rp7.716.807. Puji nama Tuhan. Yang kedelapan, laporan perkembangan renovasi ruko dapat dilihat dalam tayangan berikut. Baik, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan telah menolong kita semua, menolong hidup kita, gereja kita, dan juga renovasi ruko yang terus berjalan sampai hari ini. Tuhan terus kirim burung-burung gagak Bapak Ibu untuk memberkati dalam rangka renovasi ruko kita sampai hari ini. Ya, yang kita percaya apa yang kita tabur, kita akan tuai sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan janjikan buat kita. Terima kasih Tuhan telah pakai Bapak Ibu jemaat Geraha Pena ya, menjadi kepanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah Covid-19. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam pekerjaan, dalam usaha maupun dalam rumah tangga. Tuhan dalam memberkati kita semua. Terlebih Tuhan lindungi kita dari virus corona, dari virus apapun, sehingga hari ini kita masih sehat dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Baik, kita akan akhiri ibadah kita bangkit bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Immanuel, Immanuel. Haleluya, haleluya. Immanuel, Immanuel, namanya disebut, namanya disebut Immanuel, Immanuel.
Allah serta, katakan dalam saya, dalam saya, namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Kita ikan lagu sekali lagi, Bu. Immanuel, Immanuel, haleluya, Immanuel, namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Amin. Oh, Allah serta, katakan dalam saya, dalam saya, namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah pertama kami. Sebentar kami mau pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar